Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Mutiara Ilmu, dan langsung kita lanjutkan perbincangan kita dengan Ibu Nur, Nur Kamila ya Bu ya, maaf. Tentang perilaku sosial. Ya, itu tadi kan kita sudah menyangkut tentang perilaku sosial itu seperti apa, lalu juga pengaruh-pengaruh yang muncul ketika kita akan memunculkan sebuah perilaku. Dan dalil sendiri, dalil dari Al-Quran maupun Al-Hadis itu seperti apa sih Bu yang berbicara tentang perilaku itu? Sebetulnya Rasulullah itu, jadi dalam sebuah hadis dikatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Jadi sesungguhnya tidak semata-mata aku diutus di dunia, diutus oleh Allah ini hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Jadi untuk menyempurnakan akhlak, begitu ya. Dalam Al-Quran pun dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi tidaklah aku, Allah ya, mengutus engkau Muhammad adalah untuk menjadi rahmat bagi seluruh alamnya. Nah, nampaknya berbeda ya dalam hadis, menyempurnakan akhlak liutamima makarimal akhlak, tapi kalau dalam Al-Quran disebutkan menjadi rahmat bagi alam semesta. Jadi sebetulnya rahmat, kasih sayang gitu ya, itu hanya akan bisa dicapai, hanya akan bisa ditemukan ketika di situ ada akhlak yang mulia, gitu. Ada akhlak yang mulia, maka akan turun rahmat di situ, gitu. Jadi yang pertamanya adalah akhlak mulia, maka rahmat akan turun. Coba mbaknya bayangkan, kalau dalam sebuah keluarga, ya, dalam keluarga rumah tangga begitu, sang ayah atau suami ini ternyata memiliki temperamen yang kurang nyaman gitu ya, pemarah misalnya gitu ya, sering melakukan tindakan kekerasan pada anak, pada istri dan seterusnya. Di situ dia berakhlak mulia atau enggak, Mbak? Tentu saja tidak kan? Tentu saja tidak kan ya. Nah, apakah dalam keluarga seperti itu akan turun rahmat, akan turun harmonis, rasa kasih dan sayang, istri akan sayang kepada suami yang seperti itu? Apakah anak akan cinta kepada ayah yang seperti itu? Enggak kan? Tentu saja tidak. Tentu saja enggak. Jadi rahmat itu akan turun ketika ada kemuliaan akhlak di situ. Nah, sehingga memang subhanallah Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ketika akhlak kita sudah sempurna, akhlak kita sudah mulia, akhlak karimah ya, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah, maka insya Allah rahmat Allah akan turun gitu ya, seperti itu. Akan kita temukan rahmat di sana. Coba Mbak, kalau Mbak menemukan seorang yang subhanallah dia akhlaknya sangat mulia, santun, tawadu, dermawan gitu ya, solih dan seterusnya, pokoknya orang yang mulia begitu ya, akhlak yang mulia gitu. Apa yang ada Mbak? Tentrem aja gitu ya, tenang ya, ada rahmat di situ karena akhlaknya sudah mulia gitu loh. Begitu kan, akhlak mulia, maka di situ akan kita temukan rahmat Allah di situ, kasih sayang Allah akan di situ, dan dia akan menebarkan kasih sayang juga. Dia akan orang yang akhlaknya mulia, orang yang solih dan seterusnya, dia akan menebarkan rahmat kepada siapa saja di sekelilingnya, gitu ya. Iya, pada siapa saja loh ya, siapa saja, tidak berbatas kepada suku, kepada agama, usia dan seterusnya, kepada siapa saja rahmatnya akan kena, gitu ya. Ya ibarat aja misalnya di rumah ya, atau di ketika kita bertetangga dengan orang yang soleh, keluarga yang soleh ya, tetangganya di sampingnya, betapapun dia bukan seorang muslim, dia akan merasakan rahmat dari keluarga itu, karena itu keluarga yang sudah dirahmati begitu ya. Betul, insya Allah ya. Keluarga yang penuh rahmat, kemudian dia juga akan kemudian memancarkan rahmatnya itu, akan dirasakan oleh orang-orang yang dekat dengan dia gitu. Seperti itu.
Menarik sekali, Bu. Lalu kalau dilanjutkan, sebenarnya perbedaan antara perilaku dengan akhlak sendiri itu apa sih, Bu? Oh iya, tadi kita bicara perilaku ya. Iya, perilaku Iya, langsung menyangkut akhlak. betul. Mungkin perbedaan. Jadi akhlak itu yang bahasa agama ya, bahasa agamanya itu akhlak gitu. Kalau perilaku tadi saya sampaikan dia adalah konkretisasi dari nilai. Jadi kalau nilai itu kan abstrak ya Mbak ya, Iya. kita nggak bisa melihat nilai itu karena dia abstrak gitu ya. Nah, perilaku itu adalah itu tadi konkretisasi dari nilai tadi yang melalui satu proses dulu ya. Nah, akhlak itu adalah ketika perilaku seseorang itu dilakukan terus-menerus, dilakukan berulang-ulang menjadi sebuah kebiasaan gitu ya. Iya. Nah, itulah yang disebut dengan akhlak. Karena akhlak itu kan dalam bahasa Imam Al-Ghazali itu adalah respon spontan gitu ya, respon spontan. Jadi respon seseorang terhadap stimulus yang dia dapatkan gitu ya, saat itu juga spontan. Nah, itu adalah akhlak gitu ya. Tapi kalau kita di sini seperti ini gitu ya, ini bukan akhlak ya, ini bukan respon spontan. Tapi respon spontan itu misalnya ketika kita sedang bekerja ya, kita sedang bekerja menggunakan komputer misalnya, tiba-tiba lampu mati. Nah, bagaimana respon kita terhadap lampu mati itu ya? Apa kata-kata yang dikeluarkan misalnya gitu ya? Apakah innalillah atau alhamdulillah ataukah kata-kata yang seharusnya tidak muncul gitu ya? Nah, itu adalah respon spontan gitu ya. Atau kita misalnya terjatuh gitu ya? Bagaimana ungkapan yang dia keluarkan itu adalah respon spontan. Respon yang dia keluarkan ketika sesuatu yang tiba-tiba muncul di luar perkiraan, di luar dugaan gitu ya. Responnya seperti apa. Jadi kalau kita mau melihat akhlak seseorang gitu ya, lihat bagaimana respon spontan dia terhadap sesuatu kejadian yang di luar dugaan dia gitu ya. Nah, itu sebetulnya akhlak aslinya gitu ya. Akhlak aslinya. Bagaimana kalau dia mengantuk misalnya, itu kan respon spontan juga karena itu sudah kebiasaan gitu ya, diulang-ulang. Bagaimana kalau dia bangun tidur, apakah bangun tidurnya seperti apa gitu ya, baca hamdalah atau enggak gitu, itu juga sudah menjadi bagian dari akhlak. Atau ketika keluar rumah, apakah ketika keluar rumah kita sudah terbiasa mengucapkan basmalah gitu ya, memohon perlindungan oleh Allah gitu ya, kepada Allah, ataukah enggak, itu juga bagian dari akhlak. Perilaku yang terus-menerus berulang-ulang kita lakukan ya, sehingga menjadi kebiasaan. Karena kenapa seperti itu? Kenapa dibedakan seperti itu? Karena setiap perilaku yang dilakukan di awal itu kita pasti ada proses terlebih dahulu. Ada proses terlebih dahulu. Contoh misalnya, mbaknya dulu tidak pakai jilbab gitu ya. Nah, sekarang pakai jilbab. Ya, sekarang pakai jilbab. Sebelum menggunakan jilbab, apakah ada proses internalisasi dulu? Pastinya ada. Pasti ada gitu ya. Ada proses dulu, diinternalisasikan dulu. Mbaknya pahami dulu. Ini kewajibannya seperti apa? Dibaca dalilnya seperti apa gitu ya. Kemudian bagaimana kemudian nanti respon keluarga, masyarakat dan seterusnya ya. Kalau saya nggak pakai gimana, itu kan pasti ada proses memahami terlebih dahulu ya, mengkaji terlebih dahulu sampai kemudian Allah kasih hidayah, Allah kasih kemantapan dalam hati Mbak Eki gitu ya, bahwa saya harus mengenakan jilbab. Ini adalah tuntutan dari Allah gitu ya, misalnya, dan seterusnya, apapun yang kemudian menjadi dasar itu ya. Itu kemudian menggerakkan Mbak Eki untuk berjilbab gitu kan, saat itu kan, saat pertama kali. Tapi kemudian sekarang Mbak Eki ketika keluar rumah ya, apakah berpikir dulu, aku pakai jilbab dulu nggak ya? Pakai pikiran dulu nggak? Nggak kan, spontan kan, wah aku mau keluar nih, langsung pakai jilbab gitu kan. Nah, karena sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi akhlak, bagian dari akhlak gitu, seperti itu. Mungkin ya membedakannya sedikit, membedakannya seperti itu gitu ya. Jadi kalau perilaku itu mungkin hanya 1-2 kali yang dilakukan, akan tetapi kalau akhlak itu sudah spontanitas dan sudah berulang-ulang begitu ya. Ya, betul, sudah menjadi bahasanya, karakter atau apa ya gitu ya, mendarah daging gitu ya. Tapi tidak final gitu ya. Akhlak juga bisa berubah ya, bisa berubah-ubah. Lalu kalau untuk membentuk suatu akhlak yang baik itu sendiri seperti apa sih, Bu? Apa yang harus kita pertimbangkan atau apa yang harus kita lakukan gitu?
membentuk akhlak yang baik ya. Ya tentu saja. Jadi kalau dalam bahasa agama itu kan ada pembagian akhlak ya. Akhlak mahmudah, akhlak mazmumah gitu ya. Akhlak yang baik dan akhlak yang buruk. Maka kemudian akhlak yang harus kita lakukan adalah akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu kan akhlaknya Rasulullah ya. Nah, maka otomatis kalau kita ingin memiliki akhlak yang baik, maka otomatis harus meniru betul, mencontoh apa yang disunahkan oleh Rasulullah gitu ya. Seperti apa sih Rasulullah berakhlak? Nah, ini tugas kita lagi. Kita tidak akan mungkin bisa berakhlak seperti akhlaknya Rasulullah apabila kita tidak mengerti, apabila kita tidak memahami bagaimana sebetulnya akhlak Rasulullah. Bagaimana Rasulullah ketika makan? Nah, kita nggak paham bahwa Rasulullah itu kalau makan pakai tangan kanan dengan 3 jarinya, gitu ya. Kemudian mengunyahnya sangat lama, ya, butuh waktu berkali-kali untuk mengunyah, gitu ya, untuk satu suap, gitu ya, seperti itu. Kalau kita tidak tahu bagaimana akhlak Rasulullah, kita tidak mungkin bisa melakukan akhlak Rasulullah, gitu ya, akhlak seperti Rasulullah. Seperti itu. Jadi memang kalau kita ingin berakhlak yang mulia, ya contohlah akhlak Rasulullah. Lakukanlah sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Tapi kalau mencontoh kan harus tahu dulu ya. Maka tahap pertamanya kita harus pelajari dulu bagaimana betul, mempelajari dulu, mencari tahu terlebih dahulu bagaimana sih akhlak Rasulullah itu. Cara Rasulullah berinteraksi dengan orang lain seperti apa, dengan anak-anak seperti apa. Subhanallah, lembutnya Rasulullah itu berdialog dengan anak kecil, dengan non muslim gitu ya, dengan orang tua, bahkan dengan pengemis sekalipun dicontohkan oleh Rasulullah gitu. Jadi Rasulullah itu subhanallah betul-betul tauladan gitu ya. Yang harus kita teladani, namanya juga teladan ya. Allah itu mengirim Rasulullah itu memang untuk menjadi cermin, menjadi contoh bagi manusia berikutnya gitu ya. Bagaimana agar dia selamat. Cuma mungkin kita butuh trik, butuh tips gitu ya. Bagaimana bisa dilakukan, kan tidak mudah ya. Tidak mudah, apalagi Rasulullah sekian sudah lama sekali betul, sangat jauh terpisah dengan kita ya. Tetapi jejak-jejaknya dijamin akan tetap ada, jejak sunnah Rasulullah sampai hari kiamat nanti, sampai akhir zaman akan tetap ada. Nah, caranya untuk bisa berperilaku sebagaimana Rasulullah itu, kita gini aja Mbak analoginya. Kita dipaksa nonton TV misalnya ya, bukan dipaksa, memang dikondisikan gitu ya. Misalnya di rumah ya, dikondisikan TV nyala, kita lihat ternyata produsennya menayangkan lagu apa yang sekarang tren Mbak? Apa ya? Pop. Yang lagi lagu yang saya juga kurang tahu Bu sebutnya. Iya, katanya siapa itu adalah ya yang disukai sekarang itu pakai joget-joget segala itu katanya gitu ya. Nah, sebetulnya dia nggak suka, tetapi pertama kali apa sih senangnya kayak gitu. Nah, berulang-ulang terus dimunculkan, dia jadi pingin tahu ya, lihat lagi. Ada lagi, dia lihat lagi, ikut joget ya. Lama-lama dipikir kok menarik gitu ya. Lama-lama akhirnya dia juga jadi automatically ketika mendengar lagu itu langsung joget gitu ya, kayak gitu. Nah, seperti itu. Jadi kita harus kalau ingin berakhlak seperti Rasulullah, tahu dulu ya, kemudian kita paksa diri kita untuk melakukan itu gitu. Pertama kali sangat sulit. Kita memaksakan diri sangat sulit. Kok Rasulullah mudah banget ya. Tahajud itu kan Rasulullah tidak pernah tidak ya, setiap malam itu pasti bangun dan melakukan sholat tahajud. Beliau juga tidur dan bangun di tengah malam ya, untuk di 2/3 malam untuk sholat tahajud. Nah, seperti itu. Jadi memang harus dipaksakan dulu Mbak pertamanya ya. Paksakan dulu, dijadwal, ditarget. Nah, jadi di pengulangan seperti itu sampai dia bisa menjadi sebuah akhlak, kata Al-Ghazali juga sampai 40 kali Mbak dilakukannya itu. Kali diulang. Pembiasaannya iya, begitu ya? Pembiasaannya. Jadi kalau sudah 40 kali dipaksakan, Allahumma paksakan gitu ya, kalau dalam bahasa Sunda itu hanya paksakan gitu ya, sampai 40 kali. Nah, setelah itu akan bisa menjadi kebiasaan, menjadi akhlak gitu ya, seperti itu. Tinggal bagaimana meningkatkan kualitasnya ya, seperti itu. Ya
Ya, jadi tipsnya begitu, dipaksakan dulu. Nah, maka lama-lama kemudian akan menjadi kebiasaan ya. Kita memaksakan diri mencontoh Rasulullah seperti apa. Nah, maka insya Allah itu akan akan menjadi kebiasaan kita, ya, akan menjadi akhlak kita, begitu seperti itu. Baik pemirsa, jadi kalau kita ingin mencontoh akhlak Rasulullah, mungkin awal-awalnya kita juga akan merasa sulit begitu ya Bu ya. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah pertama belajar, dan juga setelah belajar kita ketahui oh akhlak Rasulullah seperti itu harus dipaksakan begitu ya. Bahkan tadi seperti kata Imam Ghazali Bu, sampai diulang 40 kali agar itu bisa menjadi sebuah kebiasaan. Baik pemirsa, perbincangan kita akan kita lanjutkan nanti lagi, akan tetapi kita saksikan dulu jeda yang mau lewat. Tetap pastikan Anda menyaksikan Mutiara Ilmu.